Kita mulai bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wattaqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhilil umur ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Taib barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ahlan wa sahlan fi mustawa al-thalith. Selamat datang di jenjang yang ketiga, barakallahu fikum, fi dars al-Arabiyah lin-nasyi'in, di pelajaran al-Arabiyah lin-nasyi'in, al-mujallad al-thalis, jilid yang ketiga, insyaallah. Pelajaran ini akan bersama ana Abdurrahman. Kita akan mempelajari al-Arabiyah lin-nasyi'in, kitab ini, dan insyaallah kita lebih fokuskan, mudah-mudahan ya, kita bisa lebih memfokuskan ke maharatul kalamnya, karena sebagaimana ya mungkin antum tahu, atau mungkin di sini ada yang masih ngulang lagi ya. Ana lihat di grup tuh ada beberapa nama yang familiar. Baik, sudah tahu bahwasannya buku ini, atau antum belajar di mustawa awal, mustawa tsani, bahwasannya buku ini difokuskan arba maharat, 4 maharah, yaitu maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul qiraah. Yaitu ada maharah berbicara, kemudian maharatul kalam, yaitu keterampilan dalam berbicara, kemudian maharatul kitabah, keterampilan dalam membaca, menulis, kemudian maharatul qiraah, keterampilan dalam membaca, kemudian ada maharatul istima', keterampilan dalam mendengar. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jadi buku ini sebenarnya dikhususkan untuk para pelajar yang mempelajarinya secara rutin ya. Mungkin bisa seminggu itu 3 kali, dalam setiap pertemuan 2 jam atau sejam lebih ya. Baik. Maka insyaallah kalau rutin seperti itu bisa habis bukunya. Semua maharah yang ada di buku ini bisa diambil. Adapun kita hanya ada pertemuan selama seminggu sekali ya. Pertemuan kita seminggu sekali. Maka dari itu kita mau coba ambil sedikit dari setiap maharah, tapi tetap ada satu fokus maharah yang kita ambil, yaitu maharatul kalam. Maharatul keterampilan dalam membaca. Maharatul kalam wa maharatul istima'. Tentunya itu dua itu yang insyaallah kita ambil, yaitu keterampilan dalam mendengar, bagaimana kita membiasakan kuping kita mendengar kalamul Arab, mendengar kalamul Arab, perkataan orang Arab, kemudian bagaimana mereka berbicara, kemudian kita praktekkan, aplikasikan bagaimana kita berbicara dalam bahasa Arab. Adapun maharatul kitabah, keterampilan dalam menulis, insyaallah itu bisa antum dapatkan mungkin di pelajaran khat, atau antum dengan sering menulis insyaallah bagus. Karena maharatul kitabah itu nggak mesti antum bisa bahasa Arab, nggak mesti antum bisa bahasa Arab untuk mendapatkan maharatul kitabah. Karena banyak orang di sana yang di luar khatnya bagus tapi dia tidak bisa bahasa Arab. Mungkin hanya mengenal beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Nah, profesinya sebagai penulis kaligrafi, nulis ya banyak profesi nulis kaligrafi,
untuk di masjid atau di kanvas, di kertas-kertas seperti itu, tetapi dia tidak bisa bahasa. Jadi maharatul kitabah itu tidak harus bisa bahasa Arab. Adapun maharatul kalam, maharatul istima', maka ini dituntut kita untuk banyak menghafal kosakata. Banyak menghafal kosakata. Dan maharatul qiraah yang di dalamnya lancar dalam membaca dan paham tentang kedudukan kosakata tersebut, itu lebih banyak bisa diambil di pelajaran nahwu insyaallah taala. Pelajaran nahwu antum sudah ada insyaallah bersama dengan siapa, lisan Arab Ustadz Mas'ud atau siapa. Nah, itu diperdalami tentang nahunya insyaallah. Ketika antum memperdalam nahwu akan mempermudah antum untuk berbicara dalam bahasa Arab. Taib. Taib. Qabla kulli syai', sebelum dimulai, nawaddu an nujaddida niyatana. Kita berharap untuk memperbaharui niat kita dalam menuntut ilmu ini. Insyaallah kita niatkan lillahi ta'ala agar mendapatkan atau mendulang pahala. Tidak hanya semata-mata kita belajar untuk bisa berbicara atau paham bahasa Arab, tapi kita belajar ini insyaallah ada pahala yang mengalir untuk kita. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita langsung saja ya masuk di buku ini, di darsul awal, di pelajaran yang pertama. Di pelajaran yang pertama, al-wahdatul ula. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Judulnya adalah Ramadan Mubarak. Apa Ramadan Mubarak? Ramadan yang diberkahi. Ramadan yang diberkahi. Baik. Al-hiwar, istami'u jayyidan. Istami'u jayyidan, dengarkan dengan seksama. Ana sa'aqra'ul hiwar. Saya akan membacakan hiwar, kemudian antum mendengarkan hiwar ini. Nanti ada yang ana tunjuk. Mungkin bisa nanti raise hand ya. Siapa yang mau baca hiwar ini bisa angkat tangannya. Barakallahu fikum. Jika yang ingin baca, nanti ana pilihnya dari yang raise hand. Baik. Istami', hadal hiwar bainal ibn wal walid. Ini hiwar antara anak dan ayah. Ghadan al-ibnu. Al-ibn, ghadan Ramadanu ya abi. A'lana al-mudhi'u dhalika mundhu lahzatin. Al-ibn, ghadan Ramadanu ya abi. A'lana al-mudhi'u dhalika mundhu lahzatin. Di fil mustawa tsani. Barakallahu fikum. Ada yang bilang ini sudah dipelajari di mustawa tsani. Sama siapa? Ustaz Thariqul Huda. Oh, berarti sudah masuk ke buku ini. Kalau ana waktu mustawa tsalis lalu dimulai dari awal ini. Dan ana dapat info dari admin bahwasannya dari awal belajarnya. Baik. Mungkin kita Naam? Pertengahan kemarin sampai pertengahan. Sampai pertengahan. Masya Allah. Sampai halaman 73. Sampai halaman berapa? 73 Ustaz. Sampai das 23. Barakallah. Kalau mau diulang nggak bahasa ikut aja.
Sampai Taib. Oh, das sudah 22. jauh. Sampai sini, Salahuddin. 24 ya, Ustaz. 24. 24 itu. Nah, Jauh, antum. Masya Allah. Sampai di sini. Ustaz, Oh, 97, taib. 96, 92. Taib. Taib. Mungkin kita ulang aja ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan dari sini. 24 ya. 24 berarti setelah hiwar ya. Ramadan, Syahrus Shaum. Kemudian hal qadaiti ijazah. Taib la ba's. Mau dilanjutkan atau ulang? Dilanjutkan aja, Ustaz. Lanjutkan. Baik. Halaman 24 atau dari PDF 24 di sini? Di halaman 24 ya? Oh, halamannya 24. Berarti qadaiti ijazah khalas? Oh, nah, ada peserta baru. Masya Allah, ada yang peserta baru. Coba kita ulang aja ya dari awal ya. Barakallahu fikum. Ada peserta baru. Nanti Ana akan bicara dengan admin. Barakallahu fikum. Karena info dari admin ini dari awal. Ana mulai. Taib. Barakallahu fikum. Nah, Bas. Nu'id minal awal. InsyaAllah. Taib. Ya mungkin yang sudah mempelajari sampai halaman 24. Jadi gini, kita sistemnya kan kita memfokuskan di maharatul kalam di sini. Nanti insya Allah Ana akan bagikan PDF setiap pekannya. Ada di situ selain Ana minta antum peserta, selain antum menghafalkan hiwar ini, antum juga menghafalkan ta'birat Arabiyah, yaitu ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Sehari itu kita hafalkan satu aja. Jadi Senin sampai Jumat, satu hari antum hafalkan satu. Nanti antum bisa setorkan hiwar juga, tentu yang wajib hiwar antum setorkan. Kemudian ta'birat ini antum boleh setorkan dengan teman antum di grup agar Masya Allah, pembendaharaan kosakata, kemudian pembendaharaan jumlah mufidah antum makin banyak. Contohnya ya, Ana akan kasih contoh. Barakallah. Ada di sini? Ada yang Ana share, ada ya? Muncul gak? Ada Ustaz. Muncul Ustaz. Baik. Ini contoh barakallahu fikum, contoh ta'birat yang insyaallah kita akan mencoba untuk menghafalkan selain hiwar. Karena kita kan memfokuskan di maharatul kalamnya, maka kita ambil selain daripada hiwar yang ada di buku. Enggak apa-apa? Gimana? Mau atau tidak? Cocok, Ustaz. Ustaz, untuk kepentingan kita, syukran. Ini nanti di share-nya di mana, Ustaz? Di nanti grup? Ana share-nya di grup. Contohnya kayak gini. Kaifa tasiru umurka fi ma'had? Antum nanti bikin permisalannya satu. Madza yajri fil fasal? Apa yang terjadi di kelas? Insyaallah kan kalau mustawa awal, mustawa tsani antum udah banyak menghafalkan kalimah atau kata-kata ya. Mufradat yang banyak. Nah, sekarang coba bagaimana merangkainya, antum menghafalkan ta'birat Arabiyah, bagaimana mengungkapkannya. Baik, contohnya segini, lastu ala ma yuram fa ana marid. Ana enggak kayak biasanya nih, ana lagi enggak kayak biasanya nih, ana lagi sakit. Lastu ala ma yuram fa ana mut'ib, ana lagi capek. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Insyaallah nanti ana akan share ini di grup. Jadi setiap hari aja, setiap hari satu ini aja. Insyaallah bermanfaat. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu. Kita mulai ya. Baik, la ba's nu'id min al-awwal. Ramadan mubarak. Ramadan mubarak. Al-ibn ghadan Ramadan ya abi a'lana al-mudhi'u dhalika mundu lahzatin.
Al-walid, alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kulla ma nahtaju ilaihi fis sahuri. Al-walid, alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kulla ma nahtaju ilaihi fis sahur. Al-ibn, wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Al-walid, wa ana 'inda wa'di. Sirta al-an rajulan fas-siyamu wajibun 'alaik. Al-ibn, ومتى سنتناول السحور؟ الوالد، سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. الابن، أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. الوالد، بارك الله فيك، سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. الابن، ما أعظم سعادتي، سأذهب إلى والدتي وأخبرها. الوالد، كلها تعد سحورا ل3 يا بني. رمضان مبارك. طيب، سأقرأ لكم مرة ثانية. استمعوا جيدا. رمضان مبارك. الابن، غدا رمضان يا أبي. أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. الوالد، الحمد لله، لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور. الابن، وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. الوالد، وأنا عند وعدي. صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. الابن، ومتى سنتناول السحور؟ الوالد، سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. الابن، أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. الوالد، بارك الله فيك، سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. الابن، ما أعظم سعادتي، سأذهب إلى والدتي وأخبرها. الوالد، كلها تعد سحورا ل3 يا بني. رمضان مبارك. طيب، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Nutarjim, kita terjemahkan ya. Taib, Ramadan Mubarak, yaitu Ramadan yang diberkahi ya. Ramadan yang diberkahi. Al-ibn, ghadan Ramadan ya abi. Besok Ramadan wahai ayahku. Wahai ayahku. A'lana al-mudhi'u dhalika mundhu lahzatin. Yaitu a'lana yu'linu i'lanan, mu'linun mu'lanun, a'lin la tu'lin. Apa artinya? A'lana yu'linu? Mengumumkan. Mengiklankan, mengumumkan. Nah. Baik. Al-mudhi'u bermakna penyiar. Al-mudhi' bermakna penyiar. A'lana al-mudhi'u, yaitu mudhi' penyiar telah mengumumkan. Dzalika mundu lahzatin, telah mengumumkan itu mundu lahzah. Bermakna mundu lahzah ini yaitu qabla qalilin. Qabla qalil yaitu barusan, mundu lahzah. ذهبت إلى ماذا قبل قليل جاء
Misalnya jaa abi qabla qalil. Bapakku datang barusan. Atau jaa abuka qabla qalil. Atau jaa abuka mundu lahzah. Nah, barusan bapakmu datang. Bahatha anka abuka mundu lahzatin. Barusan bapakmu nyari kamu. Mundu lahzah bermakna barusan. Qabla qalil. طيب الوالد الحمد لله لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور. الحمد لله. مفهوم ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Laqad ahdartu, sungguh saya telah, ahdartu ma'i, telah menghadirkan, itu membawakan, mempersiapkan, ma'i kullama nahtaju, apa yang kita butuhkan, ilaihi, kepadanya, kepadanya. Hi-nya kembali kemana? Ke ma ya. Kulla ma nahtaju. Apa yang kita butuhkan kepadanya. Fis sahuri, di sahur. Ihtaja, ihtaju ila. Membutuhkan. Huwa muhtajun ila syai'. Dia membutuhkan kepada sesuatu. Huwa yahtaju, hiya tahtaju. Kemudian harus disandingkan dengan huruf jar yaitu ila. Butuh terhadap apa? Huwa yahtaju ila qalam, dia butuh pulpen. Huwa yahtaju ila kursi, dia butuh pada kursi. Huwa yahtaju ila komputer, dia butuh kepada komputer. Baik. Ketika tanya, ada orang yang mau membeli, madza tahtaj? Apa yang kamu butuhkan? Bisa. Madza tahtaj? Ahtaju ila, saya butuh sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Ahdara yuhdiru, menghadirkan, membawakan. Ahdartu ma'i, saya membawakan, saya telah membawakan bersama saya. Ahdartu ma'i. Taib, ahdara yuhdiru. Ahdartu, saya telah membawakan. Ahdarta, kamu telah membawakan. Ahduru, yuhdiru, uhdiru, saya sedang membawakan. Yuhdiru, dia sedang membawakan. Baik. Ahdara yuhdiru. Wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Wa'adtani, wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu, menjanjikan. Itu menjanjikan. Wa'adtani, engkau telah menjanjikan kepadaku. Wa'adtahu, engkau telah menjanjikan kepadanya, kepada dia. Wa'adtaha, engkau telah menjanjikan kepada dia, perempuan. Baik. Wa'adani, dia telah menjanjikan kepadaku. Wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Engkau telah menjanjikan kepadaku an asuma, saya puasa hadzal 'am, di tahun ini wahai ayahku. Al-'am bermakna sanah. 'Am itu artinya sanah, yaitu tahun. Asuma yaitu dari sama yasumu, puasa. Ana asum, saya puasa. Huwa yasum, dia puasa. Hiya tasum, dia perempuan puasa. Anta tasum, kamu puasa. Orang yang puasa disebut shaim, dari sama yasumu sauman, shaimun. Itu isim fa'il, orang yang berpuasa. Wa ana 'inda wa'di, dan saya, kata bapaknya apa? Wa ana 'inda wa'di, saya memegang janji saya. Wa ana 'inda wa'di, itu maksudnya saya memegang janji saya. Saya akan menepati janji saya. Baik, wa ana 'inda wa'di ini bisa dipakai ketika ada orang yang mengatakan wa'adtani, engkau udah janji nih, engkau udah janji. Nah, antum bilangnya apa? Ya saya akan tepati janji saya dengan apa? Wa ana 'inda wa'di. Dengan perkataan seperti ini. Wa ana 'inda wa'di. Insyaallah saya akan tepati janji saya. Baik. Sirtal an rajulan. Engkau sekarang telah menjadi seorang yang dewasa. Laki-laki dewasa. Rajul. Baik. Sara yasiru, artinya menjadi. Yaitu perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain.
Yaitu dari tadinya kecil kemudian menjadi dewasa. Jadi menjadi seorang laki-laki dewasa. Tadinya laki-laki yang masih anak-anak berubah menjadi seorang laki-laki dewasa. Itulah dipakai sara. Sara artinya menjadi perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Fasyamu wajibun 'alaika, dan puasa itu wajib bagi kamu. Wajibun 'alaika, wajib ke atas kamu. Baik, wajibun 'alaihi, wajib ke atas dia. Wajibun 'alaiki, wajib ke atas kamu perempuan. Baik. Wa mata al-ibn qala al-ibn, maka ibn berkata, wa mata sanatanawalus sahura, dan kapan kita akan makan sahur. Nah, tanawala yatanawalu tanawulan mutanawilun, yaitu di sini artinya tanawala makan. Tanawala itu ada dua arti, yaitu yang satu membaca, yaitu melahap ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pun melahap itu ada dua ya. Melahap makanan, yaitu makan, sama melahap buku. Ya kan? Melahap buku artinya membaca buku. Nah, di bahasa Arab pun ada tanawala ya tanawalu ini. Dia kalau untuk makanan yaitu makan, tapi kalau untuk buku yaitu dibaca. Bukunya dibaca, bima'na qara'ah. Saat tanawalul kitab, saya akan membaca buku. Wa mata sanatanawalus sahura, dan kapan kita akan makan sahur? Qala al-walid, berkata ayahnya, sanatanawaluhu qabla al-fajri, kita akan makan sahur sebelum fajar. Hu-nya kembali kepada sahur. Baik, qabla yaitu artinya sebelum, qabla al-fajri, sebelum fajar. Thumma nastarihu qalilan, kemudian kita akan istirahat sebentar, sedikit. Qalilan bimana sedikit. Thumma nastarihu qalilan. Nastarihu dari istaraha yastarihu, istaraha yastarihu istirahatan. Istaraha yastarihu istirahatan. Itu artinya istirahat. Fa'idha hanal fajru, jika telah tiba waktu fajar. Jika telah tiba waktu fajar. Nah, hana bima'na ja'a di sini. Hana di sini bima'na ja'a. Dari hana yahunu, yaitu ja'a waktul fajar. Nah, kalau hana disandingkan dengan waktu, maka artinya adalah datang atau tiba. Hana waktun naum, telah tiba waktunya untuk tidur. Ya taib ya aulad, hana waktun naum. Ayo, anak-anak, sekarang sudah tiba waktunya tidur. Ya aulad, hana waktu ta'am, sekarang waktunya makan. Ya aulad, hana waktul asya, sekarang waktunya makan malam. Ya aulad, hana waktul ghada, sekarang waktunya makan siang. Akan tetapi kalau hana disandingkan dengan orang, maka dia bermakna celaka. Hati-hati. Jangan taunya, oh hana itu artinya ja'a, tiba, datang. Berarti kalau disandingkan dengan orang, hana Zaid, datang Zaid. Nah, salah. Malah di situ hana jadinya artinya celakalah si Zaid. Karena hana kalau disandingkan dengan orang, dia bisa berarti celaka. Taib. Dhahabna ilal masjidi lis-salati. Kami telah pergi ke masjid untuk dhahabna ilal masjidi lis-salati. Kami pergi ke masjid untuk salat. Apa kata ayahnya tadi? Sanatanawaluhu qabla al-fajr. Kita akan makan sahur sebelum fajar. Tsumma nastarihu qalilan. Kemudian kita akan istirahat sedikit. Fa idza hana al-fajru, apabila telah tiba waktu fajar, dhahabna ilal masjid lis-shalah. Kita akan pergi ke masjid untuk salat. Al-ibn qala al-ibn, uridu aidan an adhhaba ma'aka li salati at-tarawih ghadan. Saya mau juga, aydan,
بمعنى كذلك أريد كذلك أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. Saya juga mau pergi bersamamu untuk salat tarawih gadan, yaitu gadan bermakna besok. Dhahaba yadhabu, pergi. Adhabu ma'aka, yaitu saya pergi bersamamu. Kalau dhahaba bi, kalau dhahaba bi, setelahnya huruf bi, itu artinya adhaba yudhibu, yaitu membuat kamu pergi. Kan ada fi'il, kita tahu ya. Fi'il, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim, sahih? Ya enggak? Ini di ana mute atau enggak ini? Atau ada antum bisa unmute atau tidak? Bisa ya? Antum tahu kan ada fi'il lazim sama fi'il muta'addi kan? Apa fi'il lazim, fi'il muta'addi? Tadi yang membutuhkan objek. Fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim tidak perlu. Fi'il lazim tidak perlu, tidak membutuhkan objek. Ada fi'il muta'addi saja. Dia disebut fi'il muta'addi. Ada fi'il muta'addi biharfi jar. Fi'il muta'addi yang harus disandingkan dengan huruf jar. Dia fi'il muta'addinya. Contoh kayak bahatha, ya bahathu an, ya kan? Mencari. Maka dia harus disandingkan dengan an. Nah, dia menjadi fi'il muta'addi tapi harus disandingkan dengan an. Begitupun di sini dhahaba yadhabu, aslinya dia sebenarnya fi'il lazim. Dia fi'il lazim, tapi ketika dia disandingkan dengan bi, dhahabtu bika. Dhahabtu bika. Disandingkan dengan bi bermakna adhabtuka. Bermakna adhabtuka. Yaitu dhahabtu bika bermakna adhabtuka. Saya membuatmu pergi. Saya membuatmu pergi. Baik. Jadi ada fi'il muta'addi, ada fi'il muta'addi biharfi jar, ada fi'il lazim. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jadi nanti kalau ada fi'il dhahaba yadhabu setelahnya bi, itu biasanya bermakna adhaba yudhibu. Baik, barakallahu fika. Semoga Allah memberkahimu. Sanusallil isya'a wat tarawiha fil masjid. Kami akan salat isya dan tarawih di masjid kulla lailatin biiznillah. Setiap malam biiznillah. Ma a'zama, qala al-ibn, berkata ibn, ma a'zama sa'adati, alangkah senangnya aku, alangkah bahagianya aku. Jadi kebahagiaannya itu besar sekali, saking senangnya. Maka digunakan apa? Isim tafdil. Ma'a'zama, alangkah bahagianya diriku. Sa'adhabu ila walidati wa ukhbiruha. Saya akan pergi ke ibu saya. Walidatun bermakna ibu. Ummi. Baik, kalau walid bermakna ayah. Baik, saya akan pergi ke ibu saya wa ukhbiruha, dan saya akan mengabarkan kepadanya. Akhbara yukhbiru, ikhbaran mukhbirun, itu mengabarkan. Al-walid kullaha tu'iddu sahuran li thalathatin ya bunay. Katakan kepadanya untuk mempersiapkan sahur li thalathatin, untuk 3 orang, ya bunayya, wahai anakku. Bunay, ya bunayya, bunay itu adalah panggilan untuk wahai anakku tersayang. Kalau ibn, ya ibni, itu biasa aja manggilnya. Tapi kalau ya bunayya, itu panggilan sayang untuk anak. Wahai anakku tersayang. Ramadan mubarak. Ramadan yang diberkahi. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Qabla an nakhtar, sebelum anak pilih yang mau baca, ya tentunya yang resen ya.
Hal min soal, ada pertanyaan berkaitan mungkin makna atau yang belum dipahami, tafadhal yang mau bertanya. Ustaz, izin Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ana Ferhat min Loksmawi Atsih. Nah, Masya Allah, ahlan Pak Ferhat. Mas Ferhat atau Pak Ferhat nih? Bang. Bang, wah ya. Iya. Jawaban yang ketiga, Bang. Nah, Hasan. Ahlan dik. Ustaz, afwan Ustaz. Ya, al-awwal itu cara bacanya Ustaz, Ramadanun mubarakun atau Ramadanun mubarak Ustaz. Ramadhanu. Dia Ramadan. mamnu' minas sarf. Dia tidak boleh bertanwin, maka Ramadhanu. Ramadhanu mubarakun. Ramadanun mubarakun. Jadi ini naat manun Ustaz ya. Sahih, naat man'ud. Yang kedua Ustaz, yang pertama tadi ini Ghadan Ramadhanu ya Abi. A'lana atau a'lana Ustaz? A'lana. Nah, itu ainnya sakinah. Ya, itu khata' matbu'i, itu salah cetak. A'lana. Dari a'lana yu'lin. Nah. Oh, oke, Ustaz. Kemudian anak kan punya anak laki-laki 3, Ustaz. Kemudian kalau anak perempuan 1, kalau anak panggil yang 3 nih ya bunayya boleh, Ustaz? Ketiga-tiganya langsung. Ketiga-tiganya? Iya. Ketiga-tiganya panggil ya bunayya. Iya, ya bunayya bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Itu bukan untuk ya bunayya itu bukan hanya untuk mufrad, bisa untuk jamak juga, Ustaz. Kalau ya bunai untuk jamak, wallahu a'lam, mana belum tahu penggunaan untuk jamak ya. Nanti insyaallah Anda pastikan ya, Tapi biasanya kalau manggil banyak itu mereka pakai aulad. Karena di situ ada laki-laki perempuan, mereka pakai ya auladi. Wahai anak-anakku. Tapi kalau dia mau manggil yang yang laki-laki saja, ya abnai, wahai anak-anakku yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, ya banati. Seperti itu. Nah. Ya banati. Kalau misalnya anak mau panggil yang perempuan 1 itu, ya bunayati bisa, Ustaz? Ya bunayati. Iya. Anda baru dengar ya bunayati. Nanti Anda pastikan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Iya. Syukran, Ustaz. Naam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik. Ahsantum. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Man yurid an yaqra'? Siapa yang ingin membaca? Taib ada di sini Dendi, Pak Dendi atau Mas Dendi Arianto dan Mas Reza Gorontalo. Taib, barakallahu fikum, tafadhal Mas Dendi Arianto dan Mas Reza Gorontalo. Taib, Mas Dendi jadi Ibn ya, kembali muda lagi jadi Ibn. Taib, Mas Reza jadi Al-Walid. Masih muda semuanya insyaallah ya. Taib. نعم أستاذ. نعم تفضل. رمضان مبارك. غدا رمضان يا أبي. أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. الحمد لله لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور. طيب ممكن طيب تفضل اقرأ أولا. نعم. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. ومتى سنتناول السحور؟ ومتى سنتناول السحور؟ سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. بارك الله فيك. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. قل لها
تعد سحورا بثلاثة يا بني رمضان مبارك. أحسنتم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بارك الله. نعم. Syukur. Nah, tafadhal. Di sini ada Ika Hamdirsa Waman. Siapa lagi nih yang mau membaca? Tafadhal. Naam. Ujang ya, Ujang Muhammad. Nah, di sini kita semuanya ini ya, apa namanya? Ikhwan ya? نعم أستاذ. Alhamdulillah. Ada akhwatnya ya? Baik. Tafadhal Ika Hamdirsa dan Ujang. Ika Hamdirsa menjadi Ibn, kemudian Ujang menjadi Al-Walid. Dari 52. Kita tulis Ujang Muhammad. 52. Ada Ujang Muhammad Iqbal? Oh, turunkan tangan. Hadir Ustaz. Mau baca? Tafadhal. Jadi Walid ya. Tafadhal Ika. Mas Eka, tafadhal. نعم إن شاء الله. غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. Alhamdulillah. Laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahuri. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. Wa ana 'indi wa'di. Sirta al-an rajulan. As-siyamu wajibun 'alaika. ومتى سنتناول السحور؟ Sanatanawaluhu qabla al-fajr. Thumma nastarihu qalilan. Fa idza hana al-fajru dhahabna ila al-masjidi lis-shalah. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. Barakallahu fiik. Sanusalli al-isya'a wa tarawiha fil masjidi kulla laylatin bi'idznillah. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. Kullaha tu'iddu sahuran li salasatin ya bunayya. Ramadan mubarak. Ramadan Mubarak. Ahsantum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Ihfadhu hadha al-hiwar. Hafalkan hiwar ini. Barakallahu fikum. Kemudian nanti insyaallah ta'ala antum bisa setorkan di masing-masing grup, dibagilah sama wali kelas pasangan-pasangannya untuk saling menyetorkan hiwar ini. Baik. Kita masuk ke tadribat syafahiyah, as'ilah 'ala nas, soal berdasarkan nas. Insyaallah soal ini kita tidak ambil semuanya. Mungkin di soal alif kita ambil 2, soal ba kita ambil 2, soal jim kita ambil 2, sisa soalnya antum ajibu bi anfusikum, antum jawab sendiri antum jawab sendiri ketika murajaah atau ketika murajaah bersama teman atau murajaah sendiri. Baik, as-su'alul awwal, hal ghadan Ramadan? Na'am, ghadan Ramadan. Ya, besok Ramadan. Baik, man yurid an yujib, siapa yang ingin menjawab? Falyarfa' yadah. Nah, tafaddal Pak Ferhat, Mas Ferhat ada? Hadir Ustaz. Tafaddal Mas Ferhat. As-su'alu tsani, hal sayasum? Naam. As-su'alu tsani, hal sayasumul ibnu ma'a abi? Tarjim awalan. Nah, tarjim. Adakah anak akan berpuasa bersama ayahnya? Naam, sayasumul ibn ma'a abihi. Naam, sayasumul ibn ma'a abihi. Naam. Ahsant. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tafaddal Pak Mulyadi Cikarang. As-su'al ar-rabi, soal yang keempat. Naam, dan hal soma al-ibnu soal yang fil hal sama al-ibnu hal soma al-ibnu fi ammi
al-madi la. Soma al-ibnu fi ammi al-madi. La soma ibnu fi amil madi. Al-madi. Nah, jawabannya hampir benar. Hanya ada yang kurang. Ketika jawab la, maka disandingkan sama fi'il madinya apa? Ma nafiyah, ma yang Oh ya, meniadakan. na'am. La, nah, bagaimana Ma. jawabannya? La ma soma al-ibnu fi amil madi. Ahsan. La ma sama al-ibnu fi amil madi. Ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik, barakallah. Baik, nadkhul ila ba. Kita masuk ke ba. Soal, ماذا أعلن المذيع؟ أعلن المذيع أن غدا رمضان. Apa yang diumumkan oleh penyiar? Penyiar mengumumkan bahwasannya besok Ramadan. Tafadhal Pak Dendi Arianto, as-su'alu tsani. Soal yang kedua, bagian ba. ماذا أحضر الأب؟ Tarjim langsung Pak. Terjemahkan. Apa yang dibawakan oleh bapak, oleh ayah? Ahsan. Di bawah. Nah, أحضر معه كل ما يحتاجون إليه في السحور. ماذا أحضر الأب؟ أحضر الأب معه. Nah, Ustaz? أحضر الأب معه apa? أحضر أبو معه كل ما يحتاجون Ustaz? Nah, kalau yahtajuna kembali kemana ini? Ke mahu nama Ustaz, afwan. Ke Abu dua maksudnya, ya, ke Abu sama Walid Ibn Ustaz. Nah, Jadi ke Abu sama Ibn Ibn. Madrasah. Jadi bagaimana? Kalau di sini bagaimana? Kullama nahtaju. Nahtaju. Apa berarti kalau ini kami, berarti maksudnya adalah di sini siapa? Ibn sama ayahnya saja atau ibunya juga? Oh, ibunya juga. Nah. Jadi gimana Ustaz? Gimana ya? Ustaz, ana سأقرر Ustaz. نعم تفضل. ماذا soalnya ماذا أحضر الأب؟ أحضر الأب معه كل ما يحتاجون إليهم. Yahtajuna ilaihim. Nah, kalau himnya kemana? Ke ilai yahtaju. Oh, berarti him itu na'am, tafadhal. أحضر أبو أحضر أبو معه كل ما يحتاجون إليه. Na'am, ilaihi fi sahur. Taib. Ketika yahtajuna ilaihi, yahtajuna fa'ilnya adalah apa? Wawul jamaah. Nah, kembalinya kemana? Kembalinya yahtajuna. Nah, yahtajuna kan untuk hum ya? Sahih. Nah, kembalinya kemana ini? Hinya Ustaz? Humnya. Yahtajuna untuk hum kan? Fi'il mudhari ini untuk hum. Nah, yang mereka butuhkan. Berarti merekanya ini siapa? Walid ma'a walidati, walidati ma'a ibn. Ahsan. Baik. Barakallahu fiikum. Naam. Tapi kan di soal ini nggak disebutkan walid ibnnya. Mungkin bisa dijamakkan bahwasannya ab, ibn, walidah, walid
Walidah, ibn itu ahl, sahih? Atau usrah. Nah, Nah, bisa diganti. Misalnya, madza ahdara al-abu? Ahdara al-abu ma'ahu kulla ma yahtaju ahluhu ilaihi. Atau kulla ma tahtaju usratuhu ilaihi. Nah, disebutkan fa'ilnya langsung siapa? Usrahnya, keluarganya, ahlnya. Karena di pertanyaan itu tidak dicantumkan sebelumnya itu apa namanya? Ibnnya, ya, anaknya, kemudian ibunya. Maka kita perlu apa namanya? Sesuatu yang menggantikannya. Nah, ahsan. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal. Boleh dituliskan tadi jawabannya karena agak panjang. Masih bingung cara. Nah, bisa insyaallah. Sebentar ya. Ana bukakan Word. Harus. Atau di chat ya. Di chat bisa ya? Boleh, Ustaz. Nah. Barakallahu fikum. Antum nggak perlu pakai harokat lagi kan ya? Insyaallah ya. Ahdar al-abu yang sudah familiar apa namanya? Yang seperti ma'ahu insyaallah nggak perlu pakai harokat sudah. Kulla ma yahtaju ahluhu Nah, ahdar al-abu ma'ahu kulla ma yahtaju ahluhu ilaihi. Ilaihi itu ya, Anda tulisnya ilaiha. Ilaihi ya. Baik. Ahdar. Mada ahdar al-abu? Ahdar al-abu ma'ahu kulla ma yahtaju ahluhu ilaihi. Itu dibutuhkan oleh keluarganya. Nah, hinya kembali kepada ma. Kembali kepada ma. Baik, barakallahu fikum. Afwan, na'am. Baik, soal tsalis, soal yang ketiga. Pak Kun Kuntara. Oh, ini dia. Pak Kun, insyaallah. Ingat anak namanya. Iya, Ustaz. Nah, tsalis bima wa adal abu ibnahu. Na'am. Ibnahu. Apa yang ayah bapaknya janjikan kepada anaknya? Jawab wa adal abu ibnahu. Nah, sebagai maf'ulun bih objek. Ibnahu an yasumu hazal ami. An yasumu atau ma? Yasuma hazal ami. Hazal ami. Ahsan. Madza wa'ada al-abu ibnahu? Wa'ada al-abu ibnahu an yasuma hadzal ami. Hadzal an yasuma hadzal am. Hadzal. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ahsanallahu. Tarjem Pak, tarjem. Lupa diterjemahkan. Ayahnya menjanjikan pada anaknya untuk berpuasa pada tahun ini. Ya, pada tahun ini. Bimada yaitu bimada dengan apa? Dengan apa ayahnya menjanjikan anaknya puasa pada tahun ini. Oh, na'am. Puasa tahun ini. Jika ada pertanyaan bimada, maka menggunakan bi harusnya ada pakai bi ya. Wa'adal abu ibnahu bi an yasuma. Nah, bi an pakai bi an. Bi an yasuma hadzal am. Bi an yasuma hadzal am. Karena pertanyaannya pakai bi ya, bimada. Baik, ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik, jim. Nadkhul ila jim.
Mata yasumul muslimuna adatan. Kapan kaum muslimin biasanya berpuasa? Yasumul muslimuna adatan fi Ramadan. Kaum muslimin biasanya puasa di bulan Ramadan. Baik. Soal tsani, soal yang kedua. Tafadhal man yurid an yujib, tafadhal Pak Dendi Arianto yang mau jawab, angkat tangan ya, raise hand. Nomor 2, Ustaz. Nomor 2, Ustaz. Nomor 2, mata yatanawalul muslimun. Mata yatanawalul muslimuna sahur adatan. Adatan, Ustaz. Adatan. Tarjim. Coba tarjim. Kapan kaum muslimin makan sahur biasanya? Ustaz? Kapan? Ustaz. Al-jawab yatanawalul muslimuna as-sahur 'adatan qabla al-fajr. Yatanawalul muslimuna. Naam. Kaum muslimin makan sahur biasanya sebelum sholat subuh. Sebelum fajar. Qabla al-fajr atau ba'da al-fajr? Qabla, Ustaz. Qabla, mutaakkid. Sahur? Yakin? Naam. Mutaakkid insyaallah. يتناول المسلمون السحور عادة قبل الفجر. نعم. قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قبل أستاذ. قبل. Alhamdulillah. Kira lupa mungkin, Pak. Allah. Ya Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum barakallah. Baik, tarjim awalan. Kaum muslimin makan sahur biasanya sebelum fajar. Sebelum fajar. Naam. طيب بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السؤال الثالث, soal yang ketiga. تفضل Pak Muhammad Yusa. أستاذ. كيف عرف الابن أن غدا رمضان؟ Bagaimana anak tahu bahwa besok Ramadan? نعم. عرف الابن أن غدا رمضان بإعلان المذيع. بإعلان المذيع. طيب ترجم. Anak tahu bahwa besok Ramadan dengan pengumuman dari penyiar. Ahsan, dengan dari pengumuman dari penyiar. Naam, ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Ahsan. طيب, masyaallah, antum masyaallah mumtazun. Semua pada mumtazun. طيب, أعتقد أنكم ماذا عرفتم العربية جيدا إن شاء الله تعالى. ماذا سيكون الأمر أو سيكون الدرس سهل عندكم إن شاء الله تعالى. طيب, بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الآن ماذا الساعة 8:52. قبل أن نختتم, hal min soal, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup nih? Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan hiwar atau arti atau yang kita pelajari tadi barusan? Barakallahu fikum. Ahsanullah. Ustaz. Naam. Ustaz. Ustaz, sebenarnya Ana mengucapkan syukur Ustaz ya, alhamdulillah ini di murojaah lagi Ustaz. Kajian ini kan gitu Ustaz kan. Cuman di pertemuan yang kemarin mungkin Ana mengajukan pertanyaan yang sama Ustaz. Sangat membingungkan masalah sorof ini Ustaz. Mungkin nasihat dan motivasi Ustaz lah Ustaz untuk kami, untuk Ana lah Ustaz. Karena kesibukan dan juga umur sudah mulai tua ya, tapi belum tua kali. Seperti yang tadi kan Ustaz sebutkan, lana, tahu lagi ya Ustaz.
Yu'linu, Nah, itu Pak ya. itu gimana caranya Ustaz? Biar gampang, biar mudah Ustaz ngafal sorof itu Ustaz. Yang 56 bab ya Ustaz ya? Iya. Sorof tuh banyak. Baik, sorof itu kalau tidak salah dia mempunyai, fi'il itu mempunyai 36 wazan ya. Dari fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, sampai nanti wazan 36 kalau tidak salah. Baik, cuman beberapa wazan itu kadang sedikit dipakainya penggunaannya. Ada wazan atau timbangan yang kita tahu ya, yang memang banyak sekali dipakai dalam percakapan. Nah, jika kita ingin, mungkin kita sibuk ya, nggak mungkin kita pelajari semuanya atau kita hafalkan semuanya, itu akan menyulitkan. Tapi bisa kita ambil, barakallahu fikum, tentunya semua itu butuh dihafal, butuh dipelajari, dan yang apa yang kita pelajari harus kita murajaah. Tidak mungkin kita tidak murajaah. Tapi namanya murajaah itu banyak metodenya. Banyak metodenya. Salah satunya dengan bisa mengulang-ulangnya ketika waktu kosong. Contohnya ketika berangkat kerja di motor, diulang-ulang. Nah, itu kan waktu kosong antum ketika waktu antum sambil berkendara itu bisa mengulang. Nah, baik, untuk sharaf ini memang sedikit sulit. Oleh karena itu, mengapa sharaf ini dipisahkan dulu? Ilmu nahwu itu satu. Mungkin yang sudah tahu sejarahnya, ilmu nahwu itu pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada dibukukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu dibukukan pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu banyaknya kaum muslimin yang tadinya notabene non-Arab, mereka masuk Islam, kemudian bercampurlah bahasa mereka dengan bahasa Arab. Sehingga dikhawatirkan merubah bahasa Arab itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memanggil Abul Aswad Ad-Du'ali kalau tidak salah namanya, apa kunyahnya ya, Abul Aswad, untuk membuat suatu ilmu, yaitu ketika Ali memanggil kemudian mengatakan, ya Abul Aswad, bisa nggak unhu nahwa hadza, bisa nggak buat seperti ini, nahwa. Maka Abul Aswad menyanggupi. Akhirnya dikenallah ilmu itu dengan ilmu nahwu. Dari perkataan Ali, nahwa, seperti. Padahal kan nggak nyambung. Judulnya nahwu. Artinya seperti, tapi kok isinya tentang kaidah bahasa Arab. Nah, itu ada sejarahnya. Kenapa dinamakan nahwu. Baik, itu awalnya di situ kaidah dari semuanya, sorof masuk, ilmu nahwu di situ disebut ilmu nahwu. Akhirnya berjalannya waktu, para ulama melihat perlulah dipisah nih antara ilmu sorof dengan ilmu kaidah dalam bahasa Arab, qawaidul arabiyah. Akhirnya dipisahlah ilmu nahwu tersendiri, ilmu sorof tersendiri. Karena memang perlu dipisah. Kenapa? Karena biar tidak menyulitkan. Nah, udah dipisah aja masih agak sulit ya. Nah, maka dari itu wazan-wazan yang penting dihafalkan. Seperti fa'ala yaf'alu, fa'alan, fa'ilun, fa'ala yaf'ulu, fa'ulan, fa'ilun, af'ala yuf'ilu. Yang banyak seperti itu. Af'ala yuf'ilu, if'alan. Wazan ini sebagai timbangan ya. Nanti ketika kita menemukan fiil yang sesuai dengan wazan ini, kita akan mudah. Nah, wazan ini terus diulang-ulang hafalan wazan ini agar kita mudah ketika menemukan fiil yang semisalnya untuk mentasrifkan. Contohnya af'ala yuf'ilu if'alan, ada wazan yang sesuai dengan af'ala, yaitu a'lana. A'lana, af'ala. Af'ala itu sama dengan a'lana, itu sama dengan af'ala. A'lana, af'ala. Tasrifnya maka sama. A'lana yu'linu i'lanan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Setelah bisa tasrif itu juga dipahami arti dari setiap perubahan itu. Af'ala itu yaitu fi'il madhi menunjukkan lampau. Yuf'ilu
fi'il mudhari, if'alan itu masdarnya. Masdar tuh buat apa sih penggunaannya? Contohnya masdar antum bisa menggunakan untuk apa? Menjadi objek atau dia sebagai maf'ulun mutlak, tapi jangan sampai situ dulu. Tapi antum tahu itu masdar lah. Kemudian muf'ilun, isim fa'il. Nah, ini mudah mungkin antum tahu kegunaannya. Itu sebagai apa? Sebagai orang yang pelakunya lah, yang melakukan kata kerja itu. Ya, seperti a'lana yu'linu, a'lana mengumumkan, yu'linu sedang mengumumkan, i'lanan yaitu pengumuman, mu'linun orang yang mengumumkannya. Nah, itu dipahami benar-benar. Nah, setelah itu banyak mengulang wazan-wazan yang penting yang banyak dipakai dalam bahasa Arab. Contohnya wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'il. Bisa nanti ketika pelajaran sharaf, ada pelajaran sharaf kan tuh? Ada Ustaz. Ada. Antum tanya sama Ustadznya, Ustadz, mana wazan-wazan yang sering digunakan? Nah, antum catat dan itu antum tempel di kamar, ulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Nah, kalau santri pelajaran belajar itu mereka akan ngulang-ulang itu. Nah, belajar sharaf itu akan diulang-ulang jamaian secara jamaah. Kemudian biar lebih mudah dinadakan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, pokoknya cari nada sendirilah. Yang penting enjoy, antum menghafalnya mudah. Insya Allah akan lengket sendirinya dan akan yang lain itu akan ngikut. Itu sih untuk sharaf itu tasrif istilah ya. Kalau tasrif lugawi ke bawah lebih mudah lagi insya Allah. Hanya bentuknya semuanya hampir sama. Bentuk tasrif lugawi itu hampir sama. Taib barakallahu fikum. Barakallah. Kemudian dipraktekkan, banyak praktek sebenarnya, praktek berbicara. Praktek berbicara itu mempermudah antum untuk merubah dari satu keadaan fiil madhi ke fiil mudhari, ke fiil amr. Itu dengan praktek berbicara. Karena bahasa itu praktek. Al-lughah wa tatbiq, bahasa itu praktek. Di mana-mana bahasa itu pasti praktek. Kalau mau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris harus banyak praktek. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan lagi? Terakhir ya pertanyaan sebelum kita tutup. Taib. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Taib. Dihafalkan hiwarnya, kemudian kalau bisa ketua kelas ya, ketua kelas membagi untuk saling menyetorkan, kemudian nanti Anda akan kasihkan takbirat Arabiyah untuk dihafalkan. Takbirat Arabiyah ini Anda inginkan mungkin nanti antum tulis, salin di buku tulis juga, di buku tulis, di kertas, jangan buku tulis, kertas ya. Kertas, kemudian antum tempel di lemari atau di tempat yang dimana antum mungkin bisa melihatnya dan bisa mengulang-ulangnya. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sekali lagi bahasa itu al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab itu adalah caranya dengan praktek, semuanya praktek. Kayak di pondok pun begitu. Contohnya di pondok yang diampu oleh Ustadz Mas'ud Babu Salam itu semua ada namanya nizam, peraturan praktek bahasa Arab dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai jam 9 malam. Sampai santrinya mengeluh satu gini, kenapa harus selama? Iya, namanya bahasa harus praktekkan. Tapi kalau di pondok kan mudah kita terapkan peraturan-peraturan yang mukhalafah, yang melanggar akan disanksi sekian sampai santrinya takut itu untuk melanggar. Itu enak kalau di pondok. Tapi kalau kita yang belajar sini harus mandiri, harus punya keinginan kuat untuk mempraktekkannya dalam keseharian. Contoh salah satu model praktek adalah antum menulis, kemudian antum tempelkan di mana, di tempat yang bisa antum murajaah, atau mungkin setiap benda yang ada di rumah antum tempelkan bahasa Arab ya, nggak masalah. Misalnya di benda ini antum tempel bahasa Arabnya apa, atau mungkin dalam satu lingkup ruang, dapur
dalam dapur ini ada benda-benda apa saja, kemudian antum tempel dalam kertas, antum tulis di kertas, dapur ini ada pisau, sikir, ada ini, apa namanya, galon bahasa Arabnya galon juga ya, galon juga. Gas juga antum tulis, kemudian antum tempel di dapur, kosakata dalam bahasa Arab. Insya Allah ketika antum ke dapur antum melihat, oh ini itu murojaah, salah satu metode murojaah, salah satu metode untuk tatbiq dalam bahasa Arab. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, kita tutup ya pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan kita pada Sabtu yang akan datang. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nakhtatim بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم.